Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, tidak bosan-bosan tentu para pemirsa untuk menyaksikan acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan kajian kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba ikhwati fillah melanjutkan kajian kita sebelumnya yang kita sudah bahas pada episode-episode yang lalu ya. Ini sudah kita bahas terkait dengan al-muslimu ma'a nafsihi, seorang muslim bersama dirinya, itu terkait dengan jismihi, dengan jisimnya ya, dengan badannya. Apa saja yang harus diperhatikan? Paling tidak ada 4 hal ya. Karena kita akan pindah judul pada hari ini, pada pertemuan ini. Maka kita ingatkan kembali ya kepada para pemirsa Salam TV yang setia mengikuti dan terus memonitor ya dan memantengi acara kita ini. Jadi seorang muslim bersama dirinya dia harus memperhatikan jisimnya ataupun badannya. Itu sudah kita sampaikan, ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah mu'tadilun fi ta'amihi wa syarabihi. Seorang muslim kan ketika dia memperhatikan badannya, dia harus seimbang dalam makanan dan minumannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yuzawilu riyadhata al-badaniyah. Senantiasa dia menjaga olahraga fisik. Ya, tentu untuk badannya semua kan. Yang ketiga itu naziful jismi wal thiyab, bersih badannya, ya, tubuhnya dan pakaiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat terkait dengan masalah badannya juga adalah hasanul hay'ah, penampilan yang bagus. Ini kan semuanya masalah-masalah jisim yang diperhatikan, yaitu masalah tubuh. Nah, sekarang kita tetap dengan judul yang sama. Judul besarnya itu Al-Muslimu ma'a Rabbih, seorang muslim bersama Rabbnya. Tetapi dengan subtema yang baru, yaitu apa? Aqluhu, akalnya. Artinya bagaimana seorang muslim dalam menyikapi, ya, dalam bersikap terhadap akalnya. Apa yang dia harus perhatikan, apa yang dia harus lihat. Ini kita lihat. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang setia, yang memang selalu ya memantengi dan mengikuti acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim ini. Yang pertama seorang muslim memperhatikannya, yang pertama sekali ikhwati fillah adalah al-ilmu indal muslim fariidatun wa syarafun. Memiliki ilmu ya, ilmu di sisi seorang muslim atau ilmu bagi seorang muslim itu fariidah, sebuah kewajiban, wa syarafun, dan sebuah kemuliaan. Jadi menuntut ilmu ya itu kepada seorang muslim itu sebuah kewajiban. Di samping dia sebuah kewajiban adalah syarafun, kemuliaan juga. Allahu akbar. Jadi menunaikan kewajiban sekaligus untuk mendulang apa? Mendulang kemuliaan. Ya'taqidu al-muslimu anna ta'ahudal aqli bil ilmi wa istikhdamahu fil kashfi an ala'illahi fil kauni fariidatun. Seorang muslim meyakini bahwa menjaga akal dengan ilmu. Akal ini dijaga dengan ilmu gitu loh. Jadi akal ini kita berusaha untuk menjaganya, berusaha kita untuk memanfaatkannya, kita berusaha untuk mengembangkan ya akal kita dengan cara apa? Dengan ilmu lah, diisi dengan ilmu. Wastikhdamahu ya, dan menggunakannya ilmu tersebut fil kashfi, untuk membongkar dan membuka seluruh nikmat-nikmat Allah yang ada di bumi ini. Itu sebuah kewajiban. Kewajiban ikhwan. Karena dengan ilmu kita tak akan tahu segalanya kan. Kita tahu bagaimana cara beriman kepada Allah. Kita tahu bagaimana cara beriman kepada malaikatnya. Kita tahu cara beriman dengan kitab-kitab, dengan rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Kita pahamlah rukun Islam, rukun iman. Paham kita agama ini. Dengan ilmu kan. Semuanya dengan ilmu. Paham kita tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat dunia, langit ini, bumi dan langit. Dan apa yang ada di sekitarnya. Isi dunia ini, Masya Allah. Ya, itu sebuah kewajiban. Kita tadabbur ini. Ya, itu sebuah kewajiban. Liqauli Rasul Al-Karim. Karena ada perkataan Rasul yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada perkataan Rasul yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fariidah.
sebuah kewajiban ya kepada setiap muslim. Jadi menuntut ilmu ini kewajiban kita, bukan sesuatu yang sesuatu yang bukan wajib begitu. Kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksudkan? Tentu di sini yang terutama adalah ilmu syariat, ya. Ilmu tentang agama, din. Ini yang pertama kita dituntut, kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan derajat hadis hasan, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Apakah muslimah enggak Pak Ustaz? Sudah masuk. Kalau sudah disebutkan muslim di sini, sudah masuklah muslimahnya, ya. Wa min huna kana fardhan alaihi an yaqbala ala ta'ahudi aqlihi bil ilmi wal ma'rifati ta'ahudan daiman. Oleh karena itu, ya, sudah menjadi kewajibanlah kepada seorang muslim untuk menerima, ya, untuk selalu menjaga akalnya dengan ilmu. Jadi akal ini dijaga, dipelihara, dilestarikan, dikembangkan dengan ilmu. Wal ma'rifah, dan juga pengetahuan. Ta'ahudan daiman, penjagaan yang senantiasa dilakukan. Jadi kita menuntut ilmu ini senantiasa. La yaqifu madamat anfasul hayah tataraddadu fi sadrihi. Dia tidak berhenti selama napas, ya, masih ada di kandung badannya. Ya, selama detak jantungnya masih ada. Wa nabdhuha yadfa'ud dam, dan denyut jantungnya itu masih mengalirkan darah fi uruqihi, di leher, di urat-uratnya. Jadi intinya bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, ya. Mesti begitu kita. Ini kadang-kadang kan enggak. Ya, dianggaplah menuntut ilmu itu sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita menuntut ilmu, kita anggap diri kita selesai, maka di situ kita sudah sampai kepada titik kebodohan, kejahilan. Makanya kita senantiasa, ya, untuk selalu menuntut ilmu. Selama masih jasad di kandung badan, ya, masih ruh di kandung badan ini, masih ada ruh, masih ada jiwa kita, masih ada napas kita, maka kita terus menuntut ilmu. Wa nabdhuha yadfa'ud dam, dan denyut jantung kita ini masih apa? Masih mengalirkan darah ke seluruh urat-urat yang ada. Makanya kalau kita lihat para ulama rahimahumullah, waktu sakit mereka pun mereka tetap menuntut ilmu. Kalau kita lihat cerita kisah dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, waktu sakit pun beliau belajar, bahkan mengajar gitu kan. Subhanallah. Ya, sakit aja. Begitu juga Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya. Dan para ulama lain yang mereka kalau sakit aja pun tetap untuk menuntut ilmu. Kalau kita kan jangankan nggak sakit, sehat walafiat aja pun malas menuntut ilmu. Malas hadir kajian, malas dengarkan salam TV. Kan gitu. Itu nggak sakit dia. Ya kalau sakit ya udah lengkap lah Pak Ustaz. Udah memang udahlah, kalau sakit kan nggak mau lah dia kan. Orang nggak sakit aja pun dia nggak mau, apalagi dia sedang sakit. Wa hasbal muslim, dan cukuplah bagi seorang muslim tasjian, dan cukuplah sebagai seorang muslim sebuah motivasi ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, annallaha tabaraka wa ta'ala rafa'a min sya'nil ulama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat keadaan dan derajat para ulama. Artinya cukuplah itu sebagai sebuah motivasi besar kepada seorang muslim dan muslimah, bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, akan mengangkat derajat orang-orang ulama, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat mereka ini. Cukuplah itu kiranya bagi kita sebagai apa? Sebagai sebuah motivasi bagi kita. Wa hasbal muslim tasyi'an ala talabil ilm. Cukuplah itu bagi motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengangkat, ya, akan mengangkat apa? Derajat orang-orang yang berilmu. Derajat para ulama. Wa khassahum bi khasyatihi wa taqwa. Maka Allah spesialkan mereka bi khasyatihi, dengan rasa khasyah dalam hati mereka, wa taqwahu, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah Azza wa Jalla menjelaskan ke kita bahwa para ulama lah orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama lah orang-orang yang takwa kepadanya. Ini sebuah pujian, ya. Kita aja dipuji presiden kita senangkan gitu, apalagi dipuji oleh Allah Azza wa Jalla yang Tuhannya presiden. Kan itu. Semua kita senang kalau dipuji oleh orang atasan kita. Apalagi yang muji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan lebih senang.
Wa ja'ala dzalika syarafa maqsuran alaihim, dan Allah Azza wa Jalla jadikan kemuliaan itu hanya terkhusus kepada mereka, duna sairin nas, bukan seluruh manusia, hanya khusus spesial untuk mereka. Ya, kita lihat firman Allah Azza wa Jalla, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, para ulama. Allahu Akbar. Para ulama mendapatkan pujian. Bagaimana orang bisa jadi ulama tanpa ilmu? Bagaimana orang bisa jadi ulama tanpa mau belajar? Bagaimana orang bisa jadi ulama tanpa dia bersusah payah untuk menuntut ilmu? Enggak ada cerita itu. Mana ada ceritanya bim salah bim adab ketabrak gitu kan. Jadi orang alim, bertapa sebulan, enggak ada. Ya. Cerita menuntut ilmu ini enggak ada habisnya. Ya. Enggak ada habisnya. Makanya kan ada ada sebuah mahfuzah lah, ada sebuah kata-kata hikmah, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Gitu. Jadi long life education istilah orang, ya. Belajar ini sepanjang masa, sepanjang kita hidup. Ya. Jadi menuntut ilmu, utlubul ilma, carilah ilmu dari mana? Dari buayan sampai liang lahat. Artinya dari kita kecil sampai kita meninggal dunia. Nggak pernah kita putus dari menuntut ilmu. Dan tentu keutamaannya besar ya. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan pujian kepada mereka, bahwa mereka lah hanya mereka inilah yang takut kepada Allah. Ya, siapa dia? Itu para ulama. Ya, dan ingat ya, orang yang dikatakan berilmu itu sebenarnya gampang. Ya. Al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu, al-aslu fil ilmi, kata Imam Ahmad rahimahullah, al-aslu fil ilmi khasyatullah. Asal dalam ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau Anda belajar ilmu, semakin Anda berani kepada Allah, semakin Anda berani meninggalkan larangan, meninggalkan perintah Allah, dan semakin berani melakukan larangan-larangan Allah SWT, Anda pada hakikatnya bukan semakin berilmu, Anda semakin jahil. Walaupun mungkin ijazah Anda bertambah, S1, S2, S3, nggak ada ceritanya itu. Ya, walaupun Anda ada seorang SD yang tamat SD, ada seorang profesor umpamanya, yang SD ini rajin salat, seorang profesor nggak mau salat, yang pintar itu di sisi Allah siapa? Yang alim itu di sisi Allah siapa? Yang tamat SD ini, bukan yang profesor ini, bukan. Ya, jadi al-aslu fil ilmi khasyatullah. Asal dalam ilmu itu takut kepada Allah. Manakala Anda takut kepada Allah, itulah ilmu. Manakala Anda berani kepada Allah, melanggar perintahnya, menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya, bahkan pun barangkali memberontak kepada Allah, membangkang perintah-perintah Allah, ini adalah orang yang jahil. Sekalipun dia di hadapan manusia barangkali orang yang pintar, orang yang hebat, IQ yang tinggi, nggak ada itu. Ya, di sisi Allah nol. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini tentu sebuah kemuliaan kepada para ulama, kepada mereka-mereka yang sudah mendapatkan ilmu dan mereka amalkan ilmu tersebut. Fama yakhshallaha haqqa khasyatihi illa alladziina istanara fikruhum. Maka tidaklah ada orang yang takut kepada Allah sebenar-benarnya takut kecuali mereka-mereka yang telah bersinar pemikiran mereka. Wa tajallat lahum qudratullah wa 'azamatuhu, dan telah nampak kepada mereka kudratullah, kekuatan Allah, wa 'azamatuhu, dan keagungan Allah fi khalqil kaun, dalam menciptakan bumi ini dan dalam menciptakan hidup dan kehidupan ini. Siapa mereka? Wahumul ulama, mereka itu adalah para ulama. Jadi nampak sekali ikhwati fillah, ya. Hanya para ulama lah yang bisa menguak, ya. Mencari ibrah, mencari pelajaran yang luar biasa. Bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan bumi, langit dan bumi ini, dan menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Inilah yang siapa yang bisa membongkar ini? Tidak ada yang mampu membongkarnya kecuali para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Baik para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, kita jeda dan rehat sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV.